Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya MG dan Misbah Munir akan mempresentasikan tentang Learning Journal Agenda 2 di hari ketiga. Kali ini akan membahas nilai ASN berakhlak, yakni harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pertama, harmonis, diawali dengan latar belakang tentang keanekaragaman bangsa Indonesia. Namun keanekaragaman tersebut berpeluang memunculkan konflik antar suku, agama, ras maupun golongan. Dan para konflik terhadap pekerjaan, yakni suasana bekerja dan lingkungan terasa tidak nyaman, pekerjaan jadi terbengkalai, kinerja pegawai buruk, serta layanan kepada masyarakat tidak optimal. ASN yang harmonis secara umum menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 11 tentang ASN memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga adalah mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah peran ASN agar menjadi harmonis. Dan berikutnya langsung kepada nilai loyal. Loyal dengan kata afirmasinya, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ada beberapa kata kunci, yakni komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian, serta kode etik sebagai berikut, yakni memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia pada NKRI, serta pemerintahan yang sah. 2. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Dan yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Ini adalah sistematika tentang modul pembelajarannya. Dan dilanjutkan dengan nilai adaptif. Diawali dengan pemahaman mengenai persaingan antar negara dari berbagai macam bidang. Oleh karena itu, diperlukan yang namanya sifat adaptif, terutama pada persaingan di bidang teknologi. Pengertian adaptif adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Ini adalah batasan pengertian adaptif. Jadi seperti apa itu adaptif? Dibatasi oleh beberapa kondisi sebagai berikut, seperti apakah adaptif dimunculkan dari norma-norma yang ada atau justru lebih dahulu kebiasaan dari manusia itu sendiri. Penerapan budaya adaptif yakni dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah, mendorong jiwa kewirausahaan terkait dengan kinerja instansi, dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Yang terakhir adalah nilai kolaboratif. Kalau dikaitkan dengan ASN, maka ada istilah collaborative governance, mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik. Sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab serta sumber daya. Proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi bukanlah hal yang mudah, karena harus diawali dengan rasa saling percaya hingga nanti mampu memberikan outcome atau output yang bisa dirasakan bersama. Kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintah memiliki faktor sebagai berikut, yakni kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien, efektif antara entitas publik. Faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah adalah ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi, serta dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. Lalu, perlu yang namanya nilai normatif tentang kolaborasi pemerintahan yang tercantum pada pasal 34 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Lalu ada praktik wall of government
yakni bagaimana praktik suatu pemerintahan itu saling terkait satu sama lain agar tiap instansi bisa menjalankan tugasnya secara optimal. Dimulai dengan penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, serta koalisi sosial. Dan berdasarkan polanya, kolaboratif bisa dibagi jadi pelayanan teknis fungsional, pelayanan satu atap, pelayanan satu pintu, pelayanan terpusat, dan pelayanan elektronik. Dan berikut ini adalah pengertian-pengertiannya. Pada pembelajaran hari ini terdapat tugas yakni membuat learning journal hari yang ketiga seperti yang ditampilkan ini dan dikirimkan melalui LMS. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.